Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Mencari Gagasan Usaha yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Randus Jumiadi AW, AK CFR CFTax. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isyana Tanihia dengan NIM 72032200026 dari kelas akuntansi A. Pengertian gagasan usaha. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Dalam menentukan ide, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Seseorang menginginkan memiliki suatu bisnis berarti orang tersebut yakin bahwa suatu saat bisnis yang mereka bangun akan menguntungkan dan akan sukses. Metode dalam mencari gagasan usaha. Yang pertama, metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Dalam mencari ide, khususnya ide untuk mendirikan atau memulai suatu usaha, ada salah satu metode yang cukup tepat dan dapat diterapkan. Metode ini bernama ATM, yang merupakan singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Jika dijelaskan secara ringkas, metode ini berisi perintah untuk mengamati usaha yang sudah ada sebelumnya, meniru usaha tersebut, dan memodifikasinya. Metode ini tidak sama dengan meniru atau sering disebut dengan plagiat karena di dalamnya terdapat kegiatan modifikasi yang dengan jelas mencari kelemahan atau kekurangan yang ada di usaha sebelumnya dan kemudian mengganti atau menambahkan sesuatu sehingga terbentuklah suatu usaha yang baru. Tahapan-tahapan dalam metode ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari usaha yang sudah ada. Yang kedua, mengkaji input dan output suatu usaha. Yang ketiga, menganalisa tren populasi dan data demografi. Yang keempat, mengkaji tren ekonomi. Yang kelima, meniru dan memodifikasi 4P atau place, price, product, and promotion. Yang kedua, ada metode analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek, atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal atau dalam dan faktor eksternal atau luar, yaitu strengths, weakness, opportunities, and threats. Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan sebagai pemecah masalah. Analisis SWOT terdiri atas 4 faktor, yaitu yang pertama, strength atau kekuatan, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yang merupakan kondisi peluang berkembang di masa mendatang yang terjadi. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yang merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Teknis penjaringan gagasan usaha. Guna mendapatkan pilihan gagasan usaha yang baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka perlu dilakukan teknik penjaringan berikut. A. Daftar alternatif gagasan yang muncul. B. Tentukan ranking dan bobotnya. C. Hitung skor yaitu ranking bobot. Dan D. Pilihan adalah didasarkan pada total skor yang tertinggi. Mencari gagasan usaha. Gagasan usaha dapat dilakukan secara bertahap. Artinya, jika dilakukan secara bertahap, orang yang ingin menemukan ide atau gagasan akan memulai dengan melakukan survei terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan pencocokan hasil survei dengan pengalaman pribadi sebelumnya atau dengan mengkaji hasil survei berdasarkan referensi yang pernah dibaca.
Dalam melakukan identifikasi ide atau gagasan usaha, melakukan beberapa hal penting berikut. Yang pertama, melakukan survei atau pengamatan langsung ke lokasi. Kedua, menghimpun seluruh pengalaman mengenai usaha yang pernah ditekuni sebelumnya. Ketiga, mendengar atau melakukan diskusi mengenai usaha khusus pada usaha yang sedang diamati saat ini. Ketiga hal ini dapat dilakukan secara bertahap, artinya jika dilakukan secara bertahap, yang ingin menemukan ide atau gagasan akan memulai dengan melakukan survei terlebih dahulu, setelah itu dilakukan pencocokan hasil survei dengan pengalaman pribadi sebelumnya, atau dengan mengkaji hasil survei berdasarkan referensi yang pernah dibaca. Sumber gagasan usaha. Sumber gagasan usaha bagi produk dan jasa baru yaitu yang pertama, kebutuhan akan sumber penemuan, yang kedua, membuat inovasi baru sesuai keahlian, yang ketiga, hobi atau kesenangan pribadi, yang keempat, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar, yang kelima, memanfaatkan koneksi dan relasi, yang keenam, mengamati kecenderungan-kecenderungan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada. Demikianlah presentasi saya mengenai materi mencari gagasan usaha. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.